Oke, baik. Selanjutnya ada Ibu Novita nih dari PT Caron Pokpan Indonesia. Yang pertama, bagaimana menyikapi mengenai kompensasi PKWT karyawan outsourcing jika fee manajemen cuma 7,5 sampai 8%? Mereka harus membayar kompensasi. Lalu yang kedua, apakah seperti yang disampaikan apabila ada dalam PP atau PKB dan dituangkan dalam PKWT bahwa tidak membayar kompensasi, maka tidak dibayarkan kompensasinya? Silakan Bu. Bagaimana menyikapi kompensasi PKWT jika fee, saya juga susah jawabnya nih ya. Ya ini sepenuhnya hitung-hitungan bisnisnya ya Bu Novita ya. Ya berarti Ibu harus menuangkan item itu tersendiri, bukan masuk dalam manajemen fee gitu. Jadi kalau misalnya manajemen fee-nya itu kan lebih kepada jasa untuk mengelola gitu ya, atau memanage. Ini beda Bu, ini bukan manajemen fee gitu ya. Ini adalah regulasi. Nah, jadi yang mungkin saya bisa sarankan, ini saya sih agak susah menyikapinya karena ini hitung-hitungan bisnis ya Bu Nafida, tapi saya mungkin bisa kasih sarannya begini. Ya, yang harus disampaikan atau ini Ibu harus melakukan pendekatan kepada kliennya gitu ya, atau si outsourcing-nya ini harus melakukan pendekatan kepada klien, mengkomunikasikan bahwa ini adalah regulasi. Memang yang menjadi penanggung jawab atau yang bertanggung jawab atas kompensasi ini adalah outsourcing. Nah, tetapi bukan berarti juga outsourcing itu beban itu ditimpakan kepada outsourcing karena bagaimanapun prinsipnya klien itu memberikan pekerjaan kepada outsourcing adalah untuk mengalihkan resiko. Nah, jadi salah satu resikonya adalah resiko compliance atau kepatuhan, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia tidak patuh, berarti ya perusahaan outsourcing itu kemungkinan akan mendapat sanksi tadi, mendapatkan sanksi administratif. Jadi yang harus disampaikan kepada klien adalah bahwa ini adalah tanggung jawab bersama gitu karena memang yang membayarkan si outsourcing tapi kan biaya itu resiko itu adalah karena dia mempekerjakan karyawannya yang notabene karyawan ini dipekerjakan untuk memberikan layanan kepada klien. Ya, jadi seharusnya memang si klien itu membayarkan gitu ya. Yang harus dilakukan adalah ya tadi mengkomunikasikan bahwa ini adalah regulasi sehingga memang harus dibayar. Sama tadi seperti saya kasih analogi seperti THR sebenarnya. Ya memang yang akan dituntut adalah si perusahaan outsourcing, tapi kan ini hak. Artinya kalau misalnya dia tuntut adalah outsourcing, outsourcing juga bisa menyampaikan bahwa saya mendapat pekerjaan dari PT A atau kliennya adalah klien A. Nah, klien A ini apakah membayarkan regulasinya? Kalau dia perusahaan besar, harusnya dia juga tunduk kepada regulasi atau compliance daripada pemerintah. Itu kira-kira Bu Navita.